Arkeolog asal Inggris sekaligus ahli Mesir kuno, yakni Howard Carter, akhirnya berhasil memecahkan salah satu misteri peradaban Mesir kuno. Ia menemukan makam Tutankhamun, Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir pada masa kerajaan baru Mesir. The tomb itself, it's a very modest tomb. It's a very small tomb comparing with the rest of the tombs in the Valley of the Kings. Tanggal 16 Februari bisa dibilang jadi salah satu hari yang bersejarah bagi peradaban Mesir kuno. Ya, di hari itu, tepatnya 100 tahun lalu, para ilmuwan menorehkan sejarah baru dengan menemukan makam Fir'aun penguasa Mesir kuno bernama Tutankhamun. Semasa hidupnya, Tutankhamun termasuk dalam golongan kecil sebagai raja yang disembah seperti dewa. Nah, umumnya masyarakat Mesir kuno melakukan hal tersebut terhadap raja-raja yang telah wafat. Tapi sebenarnya siapa sih Tutankhamun itu? Langsung saja kita ulas di ohbegitukompas.com. Tepatnya tahun 1923. Penemuan makam Fir'aun menjadi berita yang paling menghebohkan di seluruh dunia. Arkeolog asal Inggris sekaligus ahli Mesir kuno, yakni Howard Carter, akhirnya berhasil memecahkan salah satu misteri peradaban Mesir kuno. Ia menemukan makam Tutankhamun, Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir pada masa kerajaan baru Mesir. Tapi penemuan makam Fir'aun itu bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi Howard Carter. Carter sempat kehilangan harapan lantaran Lord Carnarvon, bangsawan Inggris yang kala itu berperan sebagai investor, mengancam akan menghentikan pendanaan karena sudah 4 tahun proses pencarian itu tak kunjung membuahkan hasil. Tapi akhirnya rencana itu tidak jadi direalisasikan. Proses pencarian tetap dilanjutkan, hingga akhirnya Carter bersama otoritas resmi Mesir mampu menemukan makam Fir'aun dalam kondisi benar-benar utuh setelah tersimpan selama 3.000 tahun. The tomb of Tutankhamun was the only tomb was discovered almost intact in the Valley of the Kings. It has such a nice, long story. When Carter discovered the tomb in November 4th, 1922, he found 5,398 pieces. Most of them, they were gold. The tomb itself, it's a very modest tomb. It's a very small tomb comparing with the rest of the tombs in the Valley of the Kings. Nah, meski sudah banyak kajian soal Fir'aun, tapi sampai saat ini bentuk dari Tutankhamun itu sendiri masih jadi misteri. Para ilmuwan juga belum bisa memastikan nih seperti apa wujud dari penguasa Mesir kuno itu. Meski begitu, dari hasil studi yang dipublikasikan di JAMA tahun 2010 tentang mumi, Tutankhamun digambarkan sebagai sosok yang memiliki tubuh yang relatif kecil. Tutankhamun diperkirakan memiliki tinggi sekitar 167 cm ketika ia meninggal. Ya, hal ini tidak mengherankan, sebab Tutankhamun sendiri baru naik tahta pada usia 9 tahun dan meninggal dunia sekitar usia 19 tahun. Oh iya, sampai saat ini penyebab kematian dari Tutankhamun juga masih jadi perdebatan nih. Ada beberapa yang percaya kalau Tutankhamun itu meninggal dunia karena dibunuh. Tapi ada juga yang yakin kalau kematian Tutankhamun disebabkan oleh kecelakaan. Nah, ada beberapa alat bukti nih yang mendukung pendapat ini. Menurut hasil CT scan yang dilakukan pada tahun 2005, kaki Fir'aun sempat patah dan terinfeksi tak lama sebelum kematiannya. Sementara analisis DNA yang dilakukan pada 2010 menunjukkan bahwa Tutankhamun menderita malaria. After a couple of thousand pictures were taken to the mummy of Tutankhamun, we could announce that Tutankhamun, he died because of this accident and chariot and the lift wheel and stuff like this, and he died in the second day of this accident. Tutankhamun,
he had a severe malaria. Tutankhamun, he had very weak bones. That explains why did we find 120 canes inside his own tomb. Sejak penemuan makam Fir'aun Tutankhamun, yang juga kerap disebut sebagai The Boy King oleh para ahli pada 100 tahun lalu, fakta pun mulai terkuak satu persatu nih. Salah satu yang menjadi sorotan saat itu yakni soal kutukan celaka bagi orang yang membuka makam Tutankhamun. Bahkan isu kutukan ini semakin ramai setelah Lord Carnarvon meninggal dunia karena gigitan nyamuk yang terinfeksi bakteri erysipelas. Tapi tak lama kemudian kutukan itu dibantah dengan sejumlah bukti. Studi mengungkapkan harapan hidup rata-rata orang yang bekerja di makam Tutankhamun sangat normal. Selain soal kutukan, makam Tutankhamun juga syarat dengan peristiwa pencurian. Tepatnya usai Carnarvon meninggal dunia, sempat terjadi ketegangan antara Carter dan pemerintah Mesir soal siapa pihak yang mengontrol akses ke makam. Nah, karena hal itulah, Carter pun sempat berhenti bekerja di makam hingga akhirnya membuat makam menjadi minim pengawasan dan berujung pada insiden pencurian. Insiden pencurian ini juga disebabkan oleh banyaknya harta karun yang tersimpan di makam tersebut. Gak cuma perhiasan, makam itu ternyata juga menyimpan harta karun yang berasal dari luar angkasa. Salah satunya, belati besi dari meteorit. Selain pemakamannya, kehidupan pribadi Tutankhamun juga cukup menarik loh. Menurut sejarah, Tutankhamun juga memiliki riwayat incest atau hubungan sedara. Ibu Tutankhamun, yakni Nefertiti, ternyata menikahi saudara laki-lakinya, yakni Akhenaten. Pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Akhesenamun. Dan ketika mulai beranjak dewasa, Akhesenamun lantas menikah dengan Tutankhamun, yang artinya pernikahan dengan saudara tiri. Itu dia penjelasan soal penguasa Mesir kuno Tutankhamun. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.